Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, yang artinya di antara tanda-tanda kekuasaannya Dia, yakni Allah, menciptakan istri-istri untuk kalian dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepada mereka, dan dijadikannya rasa kasih dan sayang di antara kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, jika seorang lelaki memiliki istri-istri muslimah yang merdeka atau memiliki istri-istri muslimah dan ahlul kitab, semua istri ini memiliki hak pembagian giliran yang sama. Sang suami juga harus menginap satu malam di rumah mereka masing-masing. Ayat yang kita bahas ini adalah ayat berkaitan dengan masalah pernikahan. Bahwasanya tanda-tanda kekuasaan Allah itu, Allah menciptakan dari diri kita istri untuk kita bersama, yang tujuan penciptaannya itu litaskunu ilaiha, agar kalian semuanya senantiasa cenderung dan merasa tentram ketika bersama mereka. Kalau di dalam beberapa kitab tafsir, ayat ini adalah ayat yang luar biasa agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pertama adalah dalam ayat ini ada kata waja'ala, dan menjadikan di antara kalian sebuah rasa kasih sayang, rasa untuk kasih dan rasa sayang, dan juga menjadikan untuk kalian merasa aman. Contohnya di dalam tafsir Asy-Sya'rawi, bahwasanya laki-laki itu sebetulnya nggak ada hubungan dengan istrinya, bukan saudara pun ketemu ketika akad nikah atau menjelang akad nikah, tapi dari keduanya itu akan senantiasa bisa untuk memiliki rasa tentram ketika bersama. Maka yang namanya perasaan yang ada pada suami dan istri itu sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makna litaskunu ilaiha itu agar sang suami dia bisa tenang dengan adanya istri, agar istri bisa tenang dengan adanya suami. Oleh sebab itu, kalau kita sudah memiliki seorang istri atau kita sudah memiliki, umpamanya seorang perempuan sudah memiliki seorang suami, maka hendaknya dia memang harus bisa litaskunu ini tenang. Ketika kita di kantor, ketika kita di jalan, ataupun dimanapun, hendaknya kita sudah bisa tenang, tidak bisa, mohon maaf dengan tanda kutip, mata jelalatan ataupun bahkan mata keranjang, karena sudah ada yang bisa menenangkan kita, yakni pasangan kita yang ada di rumah. Tujuan adanya pernikahan itu yang paling mendasar ini, agar kita bisa menjadi lebih tenang, menjadi lebih tentram. Itu adalah menurut Imam Asy-Sya'rawi. Kemudian ada kata mawaddah. Mawaddah itu artinya al-hub, rasa suka. Kita kalau bersanding dengan seseorang, kadangkala kita merasa risih. Umpamanya saya seharian dengan orang itu, kadangkala kita bosan dan sebagainya. Tapi kalau dengan istri tidak akan ada rasa seperti itu. Perasaan inilah yang diberikan Allah kepada hubungan suami istri. Sang suami dia akan memiliki rasa suka berkumpul dengan istri, sang istri juga akan memiliki rasa suka berkumpul dengan suami. Tapi kalau dengan yang lain tidak akan ada. Dan yang ketiga adalah warohmah. Rohmah itu maknanya adalah sayang. Menurut Imam Asy-Sya'rawi, kata rohmah itu diletakkan paling belakang. Litaskunu ilaiha, kemudian mawaddah warohmah. Rohmah itu paling belakang. Makna rohmah ini adalah kasih sayang. Maksudnya bagaimana? Setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Ketika ada seorang suami melihat istrinya memiliki kekurangan, dia akan tetap bisa menerima. Itulah rohmah. Ketika seorang istri melihat suaminya memiliki kekurangan, dia bisa menerima, dia bisa tetap untuk menyayangi, itulah rohmah. Bahkan dalam konteks diletakkan paling belakang ini karena kita itu pasti mengalami masa di mana yang tadinya muda, penuh dengan tenaga, penuh dengan pesona. Tapi seiring berjalannya waktu, keriput datang, uban datang, badan lemah dan sebagainya. Sebetulnya sudah tidak ada yang menarik lagi. Tetapi makna rohmah ini akan menjadikan keduanya akan tetap bisa bersama-sama. Maka aplikasi dari rohmah itu untuk makna yang terakhir ini. Ketika mungkin sang istri sudah tidak sudah tidak cantik lagi, suami tetap bisa menyayanginya. Itulah rohmah. Tapi kalau pengantin baru itu tidak rohmah. Pengantin baru itu namanya mawaddah, senang. Tapi kalau untuk yang sudah lama itu namanya rohmah. Dan ini juga memakai kata waja'ala bainakum, menjadikan di antara kalian, yang maknanya ini adalah butuh proses. Maksudnya bagaimana? Untuk menghadirkan rasa suka, untuk menghadirkan rasa rohmah itu ada proses, ada pembelajaran. Makanya kita tidak hanya sekedar yang penting menikah kemudian kita berharap memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, tidak. Tapi harus ada pembelajaran. Kewajiban seorang suami apa? Kewajiban seorang istri apa? Selama istri bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri, maka suami akan bisa memiliki mawaddah warohmah kepada dia. Selama seorang suami dia memiliki tanggung jawab untuk
tanggung jawabnya sebagai seorang suami, pasti sang istri juga akan seperti itu. Makanya tidak serta-merta kalau sudah menikah kemudian langsung otomatis tidak. Oleh sebab itu penting juga kita itu untuk belajar fikih tentang pernikahan, kesunahan ketika dalam sebuah pernikahan. Satu contoh, orang sebelum akad nikah disunahkan sholat 2 rakaat. Orang ketika dia mau kumpul dengan istri disunahkan untuk baca doa sholat 2 rakaat. Jangan asal hantam saja. Jangan asal hantam saja. Pun juga laki-laki dia di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa ku anfusakum wa ahlikum naro. Menjaga tanggung jawabnya dunia akhirat atas apa yang telah diberikan Allah kepada dia, keluarga. Pun seorang istri sama. Seorang istri itu perempuan, dia itu dikuasai oleh wali. Bisa ayah, bisa kakek, bisa kakak, yang penting statusnya wali. Tapi ketika pernikahan, wali telah memasrahkan perempuan tersebut kepada suami. Maka sekarang ketaatannya harus didahulukan suami daripada kepada wali. Karena saat akad nikah wali sudah memasrahkan. Maka ketika seorang istri dia memenuhi tanggung jawabnya, seorang suami juga memenuhi tanggung jawabnya, maka keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dan terakhir, dari hubungan suami istri ini ada ayat-ayat bagi orang-orang yang mau berpikir. Ada sekian banyak makna yang bisa kita fahami dari hubungan suami istri ini. Satu contoh tadi, awalnya tidak kenal tapi kok ternyata ketika berkumpul setelah suami istri itu bisa betul-betul bertahun-tahun gak ada rasa bosan. Itu satu makna kecil. Kalau orang mau berpikir dari hubungan suami istri ini ada makna, yakni tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu semoga kita semuanya bisa memenuhi tanggung jawab kita, baik sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang suami, dan semoga keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.